Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 beranggotakan dengan saya sendiri, Alif Iqbal Oktarianto, dan rekan saya, Nur Hidayat, akan menjelaskan 4 metode proses penjadwalan CPU. Yang pertama ada FCFS atau First Come, First Served. Yang kedua ada SJF atau Short Job First dengan dibagi menjadi dua yaitu non-preemptive dan preemptive. Yang ketiga, priority scheduling yang juga dibagi menjadi dua yaitu non-preemptive and preemptive. Dan yang terakhir adalah metode round robin yang juga sama seperti sebelumnya dibagi menjadi dua non-preemptive dan preemptive. Untuk itu kita langsung saja untuk masuk ke dalam penjelasan materi tersebut. Saya serahkan kepada rekan saya, Nur Hidayat. Dipersilahkan. Kita masuk ke metode yang pertama yaitu ada first come first serve atau bisa disingkat FCFS. Di sini proses yang datang pertama dilayani terlebih dahulu, tidak peduli apakah burst panjang atau pendek. Ya, kita langsung saja ke soalnya, yaitu berikut proses pada CPU dengan AT dan PT masing-masing. Gambar chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu menggunakan algoritma FCFS. Tabelnya. Oke, kita cek. Lalu kita copy dulu tabelnya di sini. Lalu kita gambarkan chartnya. Karena first in first out, jadi kita ambil AT yang paling rendah terlebih dahulu untuk diproses, yaitu di sini 0. Di detik ke 0 ada P1 yang masuk dan langsung diproses. Lalu detik kedua ke 1 ada P2 masuk dalam antrian, P4 masuk, detik keempat masuk P3, lalu detik ke 6 masuk P4, detik ke 8 masuk P5. P1 diproses, P1 selesai diproses pada detik ke 16, P1 selesai. Lalu kita lanjutkan ke antrian berikutnya yaitu P2 dengan arrival time-nya 1. Jadi kita dahulukan P2 dengan antrian P3, P4 dan P5. P2 selesai pada detik ke 28. P2 selesai, lalu dilanjutkan dengan P3 dengan antrian P4 dan P5. P3 selesai di detik ke 38. P3 selesai, dilanjutkan P4 dengan antrian P5. P4 selesai pada detik ke 44. P4 selesai, lalu terakhir kita proses P5 karena arrival-nya yang paling besar yaitu 8. P5 selesai di detik ke 48. P5 selesai. Kita langsung hitung waktu tunggunya. P1 0 karena di sini P1 masuknya detik ke 0 dan langsung selesai. Lalu P2 yaitu di sini dia diproses ke detik ke 16 dan masuk di detik pertama. Jadi 16 dikurangi 1. Begitupun juga P3 20, dia masuk ke detik ke-4, diproses detik ke-28. P4 juga sama, P5 juga sama. Lalu kita jumlahkan dapat 107. 107 ini kita bagi 5 karena ada pemrosesannya, ada P1, P2, P3, P4 dan P5, dan mendapatkan hasil rata-rata waktu tunggu atau AWT nya 107 dibagi 5 sama dengan 21,4 satuan waktu. Kita lanjut ke metode yang kedua yaitu short job first atau SJF non preemptive. Jika proses yang datang memiliki arrival time atau AT yang sama, maka burst time BT yang kecil dan pendek akan dilayani terlebih dahulu.
kita langsung coba soalnya masih sama kayak tadi. Gambar gadget dulu. Nah, di sini di detik ke 0 ada P1 dengan burst time-nya 16. Lalu di detik pertama masuk P2 dengan burst time-nya 12. Lalu masuk ke detik keempat ada P3 dengan burst time 10. Lalu pada detik ke-6 masuk P4 dengan burst time 6. Lalu detik ke-8 ada P5 dengan burst time-nya 4. Nah, di sini P2 dan P2, P3, P4, P5 belum diproses karena di sini sedang proses P1. P1 selesai pada detik ke-16, P1 selesai. Nah, di sini kita cari burst time yang paling kecil untuk diproses yang pertama. Di sini kebetulan ada P5 yang burst time-nya kecil, jadi kita proses P5. P5 selesai di detik ke-20. Lalu P5 selesai, lalu kita lanjutkan ada P4 dengan burst time-nya yaitu 6. P4 selesai pada detik ke-26, P4 selesai. Lalu kita lanjut ke P3 dengan burst time 10. P3 selesai pada detik ke-36, P3 selesai. Lalu yang terakhir adalah P2. P2 selesai pada detik ke-48, P2 selesai. Kita sekarang masuk ke menghitung waktu tunggu. P1 sama dengan 0. P2 di sini P2 masuk ke detik pertama tapi diproses pada detik ke-30. Jadi 36 kurang 1 sama dengan 35. P3 juga 26 dikurangi 4 karena dia diproses pada detik ke-26 dan masuk pada detik ke-4. Jadi 20 dikurangi 6, 14. 16 dikurangi 8 dan dapat jumlahnya itu 79. 9 dibagi 5 sama dengan 15,8 satuan waktu. Oke, selanjutnya yaitu short remaining time first atau short job first. Ini yang preemptif. Jika proses yang sedang dikerjakan ada proses lain yang datang di mana BT-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain akan dikerjakan terlebih dahulu dan sisa proses tadi dikembalikan ke ready queue atau RQ. Oke, soalnya sama seperti yang tadi. Kita gambarkan chart dulu. Di sini kita 0 P1 dengan BT-nya 16. Di pertama masuk P2. Di sini kita langsung proses P2. P1 selesai di sini. Jadi P1 masuk ke antrian, kita proses ke P2. Lalu P2 lanjut proses sampai detik keempat, karena detik keempat ada P3 yang masuk dengan BT10 dengan antrian P2 dan P1. Nah, P2 masuk antrian, jadi P2 selesai dulu sampai di sini. Lalu detik ke-6 masuk P4, jadi P3, P2 dan P1 masuk ke antrian. P3 selesai di sini. Lalu P4 lanjut lagi proses di detik ke-8 masuk P5. P4, P3, P2 dan P1 masuk ke antrian.
Oh iya, di sini kan ini P1 nya 16, lalu dia jalan di sini 1 jadi dikurangi 1 jadi 15. Begitu pula jika P2 di sini 12, di sini dia jalan ke detik keempat ada 3 detik, jadi 12 dikurangi 3 sama ada 9. Dan P3 juga ini 10, dia proses 2 detik, jadi P3 di sini sisa 8 detik untuk pemrosesan, dan P4 sisa 4 detik. Oke, lanjut ke P5. Ya, di sini P4 sudah selesai karena masuk P5, jadi P5 akan langsung diproses sampai ke terakhir, yaitu detik ke-12. P5 selesai diproses. Lalu selanjutnya yaitu P4 diproses karena burst time-nya itu paling kecil. Nah, lalu lanjut proses P4 selesai detik ke-16, P4 selesai, lalu P3 masuk dengan antrian P2 dan P1, dan P3 selesai pada detik ke-24, P3 selesai, P2 masuk, P1 ngantri, P2 selesai pada detik ke-33, lalu P2 selesai, P1 masuk sampai ke 40 detik ke-48, P1 selesai. Nah, kita masuk ke waktu tunggu. Nah, di sini P1 masuk pada detik ke-0. Lalu di sini P1 diproses pada detik ke-33. Lalu masuk ke antrian pada detik pertama, jadi 33 dikurangi 1 sama dengan 32. P2 juga sama, 24 dikurangi 4, P3, P4, dan P5. Dapat hasil yaitu 66 jumlahnya. Lalu rata-rata waktu tunggunya 66 dibagi 5 sama dengan 13,2 satuan waktu. Selanjutnya masuk ke priority scheduling on preemptive. Nah, di sini melakukan proses yang memiliki prioritas tinggi. Setiap proses memiliki prioritas masing-masing. Jika prioritas sama, maka ditentukan dari FCFS. Nah, di sini tabelnya ada tambahan yaitu priority. Biasa kencet dulu. Nah, di sini 0 masuk P1 dengan boost time-nya 16 dan priority-nya 2. Lalu detik ke-1 masuk P2 dengan boost time-nya 12 dan priority-nya 1. Nah, karena di sini P1 itu prioritasnya 2, jadi kita dahulukan yang prioritas pertama yaitu P2. Jadi P1 selesai sampai di sini dengan jalan 1 detik jadi 15. Lalu di detik keempat ada P3 masuk dengan boost time 10 dan priority-nya 2, jadi masih tetap P2 diproses. Lalu detik ke-6 masuk P4 dengan boost time-nya 6 dan priority-nya 1. Nah, di sini priority-nya sama-sama 1, tapi kita lihat ada kaitannya yang terlebih dahulu itu masuk dan diproses yaitu P2. Jadi P2 lanjut pemrosesan. Lalu detik ke-8 ada P5 dengan boost time 4 dan priority-nya 2. Lalu P2 selesai pada detik ke-13.
P2 selesai. Karena P2 sudah selesai, jadi kita lanjut ke P4 karena prioritinya 1. Dengan antrian P5, P3, dan P1. P4 selesai di detik ke 19, P4 selesai. Nah, di sini ada P5, P3, dan P1. Prioritinya sama-sama 2. Jadi kita ambil yang arrivalnya terlebih dahulu. Karena di sini P1 diproses terlebih dahulu yang tadi di 1 detik. Jadi P1 terlebih dahulu. P1 selesai di detik ke 34. P1 selesai, lalu P3 detik ke 44 selesai, P3 selesai, lalu P5 pada detik ke 48 dan P5 selesai. Oke, waktu tunggunya yaitu P1. Di sini P1 diproses pada detik ke 19, lalu masuk ke antrian pada detik pertama. Jadi 19 kurang 1, 18. Lalu P2 di sini masuk ke detik pertama dan langsung selesai diproses, jadi 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Lalu P3 di sini diproses pada detik ke 34 dan masuk pada detik keempat, jadi 34 dikurangi 4 sama dengan 30. Lalu P4 juga sama, dia diproses ke detik ke 23 dan pernah masuk ke P4 sebagai menunggu proses keantrian. P7, lalu P5 nya 44 dikurangi 8 karena masuk antrian pada detik ke 8, 32. Kita jumlahkan lewat 87 dengan ini, maka didapat rata-rata waktu tunggu atau AWT nya 87/5 sama dengan 17,4 satuan waktu. Oke, lanjut ke priority scheduling preemptive, yaitu melakukan proses yang memiliki prioritas tinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Jika prioritasnya sama, maka ditentukan dari boost time yang lebih kecil. Oke. Nah, di sini P1. Nah, di sini 0 masuk P1 yaitu dengan boost time-nya 16 dan priority-nya 2. Lalu ke detik pertama masuk P2. P1 selesai sampai di situ karena priority-nya kalah. P1 jadi boost time-nya jadi 15. Lalu di detik keempat P3 masuk, masih tetap P2 diproses karena prioritinya 1. Nah, di sini P2 jalan 3 detik, jadi 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Lalu pada detik ke-6 P4 masuk dengan prioritinya 1. Nah, di sini P2 selesai dulu karena P4 ini boost time-nya lebih kecil dan prioritasnya juga sama-sama 1. Karena prioritasnya sama-sama 1, jadi kita pilih boost time yang paling kecil yaitu P4. Lanjut ke detik ke-8 P5 masuk dengan boost time 4 dan prioritinya 2, masih kalah dengan P4. Nah, P4 selesai di detik ke-12, P4 selesai, lalu dilanjutkan dengan P2 yang tadi disalip oleh P4 dengan antrian P5, P3, dan P1. Lalu P2 selesai pada detik ke-19, P2 selesai. Nah, di sini ada P5, P3, dan P1. Sama prioritasnya sama-sama 2, jadi kita pilih yang boost time-nya paling kecil yaitu P5 dengan
terus time-nya yang keempat, P5 selesai pada detik ke-21, P5 selesai. Lalu lanjut ke P3, P3 selesai detik ke-31, P3 selesai. Lalu P1 yang terakhir selesai pada detik ke-40, P1 selesai. Kita masuk ke waktu tunggu. Oke, P1 yaitu 31 karena P1 diproses pada detik ke-31 dan pernah masuk ke antrian pada detik ke pertama, jadi 30. Lalu P2 diproses pada detik ke-12 dan masuk antrian masuk pada detik ke-2, masuk kepada detik ke-1. Lalu P3 di sini diproses pada detik ke-21. Oke, lalu dikurangi P3. Di sini P3 masuk pada detik ke-24, detik ke-4. Jadi 21 dikurangi 4 sama 12. Lalu P4 di sini dari detik ke-6 langsung selesai diproses di 0. P5 19 dikurangi 8 sama 11, hasilnya yaitu 69. Nah, rata-rata waktu tunggu AWT-nya 69/5 sama dengan 13,8 satuan waktu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Alif Iqbal Oktavianto. Oke, untuk materi yang terakhir ini akan saya menjelaskan mengenai tentang round robin atau RRS atau round robin scheduling. Merupakan salah satu algoritma scheduling pada CPU di mana semua proses yang dijalankan oleh algoritma ini akan dieksekusi secara cyclic atau berputar dan berproses. Dengan kata lain, algoritma ini akan menjelaskan suatu proses dalam batas waktu tertentu, dan apabila proses tersebut telah berjalan melewati batas waktu yang ditentukan, maka proses ini akan otomatis diberhenti sementara atau pause dan dimasukkan ke dalam antrian proses atau queue yang paling belakang. Kemudian algoritma ini akan lanjut menjalankan proses lain dari queue yang paling depan. Round robin ini merupakan salah satu algoritma scheduling yang paling tua, mudah diterapkan, serta paling sederhana untuk digunakan. Hal inilah yang menyebabkan round robin scheduling algorithm ini banyak digunakan untuk menjalankan berbagai proses secara multitasking. Selain itu, algoritma round robin juga bersifat starvation free, yang berarti algoritma ini dapat menjalankan semua proses secara bergantian tanpa memprioritaskan proses-proses tertentu. Selain untuk menjalankan suatu proses, round robin scheduling juga dapat digunakan untuk menangani masalah lain pada sistem operasi, seperti scheduling terhadap paket data pada jaringan komputer dan sebagainya. Sama seperti sebelumnya, di metode-metode sebelumnya, ada dua jenis, yaitu round robin preemptive dan round robin non-preemptive, di mana sama seperti sebelumnya juga, penjadwalan preemptive ini merupakan mekanisme penjadwalan proses melalui mana proses yang dapat terganggu oleh proses lain di tengah pelaksanaannya, serta di non-preemptive ini dia merupakan mekanisme penjadwalan proses di mana satu proses memulai eksekusi hanya setelah proses sebelumnya berakhir. Kita langsung masuk ke soal di round robin non-preemptive. Berikut proses pada CPU dengan AT dan BT masing-masing, gambar Gantt chart, dan tentukan rata-rata waktu tunggu menggunakan algoritma round robin non-preemptive. Di sini terdapat 4 proses, yaitu P1, P2, P3, dan P4, menggunakan arrival time semuanya 0. Burst time masing-masing di P1 ada 6, P2 ada 5, P3 3, dan P4 adalah burst time-nya 4. Kita memiliki quantum time adalah 4. Untuk menggambar Gantt chart-nya, sesuai dengan yang telah kita ketahui tadi, kita langsung membuat Gantt chart-nya. Di bagian pertama pastinya ada di detik 0, yaitu P1. Yang pertama-tama yang diproses adalah proses P1 dengan burst time 6, dan ditunggu oleh proses yang lainnya, yaitu proses P2, P3, dan P4. Kemudian lanjut ke proses berikutnya di detik keempat di P2, di mana P2 di sini
memiliki burst time 5 seperti asalnya. P3 juga memiliki burst time 3, P4 juga memiliki burst time 4 seperti sebelumnya, sedangkan di P1 sekarang memiliki burst time 2. Kenapa? Karena di burst time awalnya ini kan P1 memiliki burst time 6 dan sekarang sudah terproses selama 4 detik. Maka burst time tersebut dikurangi dengan waktu yang telah diproses, yaitu detik keempat, maka 6 dikurang 4 sama dengan 2. Maka burst time-nya P1 sekarang menjadi 2. Kemudian ke proses berikutnya di detik ke-8 di P3. P3 memiliki burst time 3, P4 juga sama masih memiliki burst time 4, P1 juga sama seperti sebelumnya burst time 2, dan P2 saat ini juga telah diproses dan akhirnya memiliki burst time 1. Kita lihat di burst time awalnya P2 ini adalah 5. Karena di sini prosesnya adalah 4 detik, maka kita mengurangi dari burst time awalnya yaitu 5 dikurangi 4, maka burst time-nya menjadi 1. Oh ya, kenapa dia melompat dari detik ke-0 terus ke 4 dan ke 8? Karena kita memiliki time quantum 4. Nah, di berikutnya, proses berikutnya adalah di detik ke-11. Kenapa di 11 bukan di 12? Kenapa bukan ke 4 detik berikutnya? Kalau kita lihat di sini, P4 memiliki burst time, P3 memiliki burst time 3. Dan jika kita kurangin dengan time quantum, maka 3 kurang 4 adalah min 1. Maka kuantum akan berkurang menjadi min 1, yaitu 4 min 1 adalah 3. Maka dia akan menambah 8 plus 3 adalah 11. Jadi proses berikutnya adalah detik ke-11. Di sini P4 memiliki burst time 4 akan diproses. Dan di antriannya P3 sudah terproses, maka hilang dari antrian dan sudah semuanya diproses. Di P1-nya juga sama, P2-nya juga sama seperti sebelumnya, memiliki burst time 2 dan burst time 1. Kemudian berikutnya ke proses detik ke-15, yaitu proses P1 dengan burst time 2. Di sini tidak ada P4, karena P4 telah diproses, karena 4 dikurang 4 adalah 0, maka P4 sudah benar-benar full diproses dan sudah tidak perlu ditulis lagi. Dan yang tinggal diproses yang menunggu antrian adalah P2 dengan burst time 1. Dan juga ini melompatnya kuantum dengan kuantum asli yaitu 4. Kemudian berikutnya yaitu 17 di bagian P2. Karena tadi tersisa di P1-nya tersisa burst time 2, maka proses berikutnya yaitu melompat ke 2 detik berikutnya, yaitu 15 tambah 2 sama dengan 17. Dan tinggal kita yang proses terakhir adalah pemrosesan 2, yaitu P2 dengan burst time 1. Maka di detik proses berikutnya adalah 17 tambah 1, yaitu 18. Dan semua telah berhasil diproses pada detik 18. Untuk mencari waktu tunggunya, pertama-tama untuk mencari waktu tunggu P1, kita lihat yang mana terakhir P1 berhasil diproses semuanya, yaitu di detik 15. Karena di proses di 15 ini memiliki kuantum 4, maka kita kurangin ke 4, yaitu 15 kurang 4 sama dengan 11. Di P2, kita juga lihat di mana P2 berhasil selesai diproses, yaitu di detik ke-17. Maka kita tulis 17 dikurang burst time-nya, yaitu dari yang awalnya 5 dikurang dengan 1, maka 4. Jadi 17 kurang 4 sama dengan 13. Di P3, kita lihat proses terakhirnya berada di detik 8. Maka 8 dikurang, kita lihat burst time aslinya 3, dan di situ sudah langsung terproses, maka dikurang 0. Oke, 8 kurang 0 sama dengan 8. Di P4 juga sama, yaitu yang mana terakhir, yaitu di detik ke-11 telah berhasil proses dan dikurang 0, maka hasilnya jadi 11. Waktu tunggu ini, yang penjumlahan ini ditambah dan hasilnya adalah 43.
karena kita memiliki time kuantum 4, maka rata-rata waktu tunggunya dari hasil waktu tunggu itu kita bagi dengan kuantumnya, yaitu 43 bagi 4, yaitu 10,75 satuan waktu. Berikutnya kita masuk ke round robin di bagian preemptive dengan contoh soal seperti ini. Berikut proses dengan CPU dengan arrival time dan burst time masing-masing, di mana P1 memiliki arrival time 0, P2 memiliki arrival time 1, P3 2, dan P4 memiliki 3. Burst time-nya sama seperti sebelumnya, P1 adalah 6, P2 adalah 5, P3 memiliki 3, P4 adalah 4, dengan time kuantum 4. Kita langsung saja ke Gantt chart-nya. Di awalnya pasti, yaitu di arrival time awalnya, yaitu detik ke 0, yaitu P1, pemrosesan P1 dengan burst time 6. Kita lanjut ke arrival time berikutnya, yaitu di 1, yaitu P2. Kemudian masuk ke kuantum dengan time kuantum berikutnya, karena time kuantumnya adalah 4, maka 0 ditambah 4 sama dengan 4. Kemudian kita masuk lagi prosesnya, yaitu adalah proses P2 dengan burst time 5, dan P1 yang sekarang telah menjadi masuk antrian dan telah diproses dan memiliki burst time 2, karena 6 dikurangin hasil lompatan kuantumnya, yaitu 4, yaitu 6 kurang 4 sama dengan 2. Kita masuk ke arrival time berikutnya, yaitu arrival time dari P3, yaitu 2. Masuk ke time leap kuantum berikutnya, yaitu ditambah 4 lagi, yaitu 4 tambah 4 sama dengan 8. Di sini kita proses kembali lagi yang ada di antrian awal, yaitu P1 dengan burst time 2, dan di antrian sekarang ada P3 dengan burst time 3 dan P2 dengan burst time 1. P2 memiliki burst time 1 karena awalnya burst time-nya adalah 5 dan dikurangi, yaitu hasil dari time leap dari kuantumnya, yaitu 4. 5 dikurang 4 adalah 1. Kemudian masuk ke arrival time berikutnya, yaitu arrival time P4, yaitu 3. Kemudian kita masuk ke time leap berikutnya, ke P3 yang memiliki burst time 3 pada detik 11. Kenapa di detik 11? Karena bukan di 12, karena burst time P3 itu adalah 3 dan kuantumnya adalah 4, maka 3 kurang 4 adalah min 1, sehingga kuantumnya dikurangi 1, sehingga time leap-nya sekarang memiliki 4 kurang 1, yaitu 3. Jadi 8 tambah 3 adalah 11. Di detik 11 ini P3 akan diproses dengan burst time 3, dengan antriannya P2 dengan burst time 1, dan P4 dengan burst time 4. Selanjutnya kita masuk kembali ke proses berikutnya. Di sini P3 telah berhasil diproses, maka telah hilang dari pemrosesan dan antrian. Sekarang ditambah 3 sesuai dengan burst-nya sebelumnya di P3, yaitu 3, maka 11 tambah 3 adalah 14. Di detik ke-14 ini P2 dengan burst time 1 akan diproses dengan antrian P4 dengan burst time 4. Berikutnya pemrosesan untuk menghilangkan P2, berarti ditambah 1, yaitu detik ke-15, di mana P4 dengan burst time 4 akan diproses. Maka semua pemrosesan ini akan berhasil pada detik ke-19, karena 15 tambah 4 adalah 19. Sama seperti sebelumnya untuk mencari waktu tunggu, yaitu P1, di mana terakhir P1 telah berhasil diproses, yaitu di detik ke-8. Kemudian kita kurangi dengan di mana P1 aslinya, yaitu memiliki burst time 6, dan dikurangi di mana dia burst time akhirnya di akhir proses, yaitu 2, akhirnya dikurang 4, maka 8 kurang 4 sama dengan 4. Di P2 juga kita cari
di bagian detik mana proses tersebut berhasil selesai. Dan dia berada di detik 14, maka 14 dikurang 4 sama dengan 10. Di P3 cari di mana bagian P3 telah berhasil diproses, yaitu di detik ke-11. Kita kurangkan dengan 0 karena burst time-nya langsung hilang. Maka 11 kurang 0 sama dengan 11. Di P4 juga sama. Pada detik ke-15 proses P4 telah berhasil dihilangkan. Dan tidak ada tambahan burst time lagi. 4 kurang 4 yaitu 0. 15 kurang 0 maka 15. Kita jumlahkan semuanya. 4, 10, 11, dan 15 maka hasilnya adalah 40. Untuk mencari rata-rata waktu tunggunya atau AWT yaitu 40 bagi 4 sama dengan 10 satuan waktu. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga semua materi telah berhasil disampaikan secara benar dan mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.